dan selebrasinya, ucapan selamatnya dari tadi malam, ya. Terima kasih banyak. Kami pribadi hanya minta satu doa, mudah-mudahan terkabul saya berangkatkan umi saya haji. Ya, insya Allah doakan itu aja. Tidak ada lagi. Maka saya setiap bilang ke santriwan atau santriwati, jadilah anak yang punya cita-cita berangkatkan umrah atau haji orang tuanya. Walaupun berani ngomong gak ada duit, tapi berani ngomong. Minimal kita punya niat dulu. Alhamdulillah kalau persiapan sudah semuanya. Pagi hari ini pun saya mungkin selesai dari majelis ini langsung perekaman biometrik sudah di Surabaya. Ini nganterin Umi ini jam 11, jam 10, jam 11 sudah harus ada di Surabaya. Nah ini doakan bisa sampai tuntas. Insya Allah kita ini akhir Syawal keberangkatan kalau memang ditakdir oleh Allah. Baik itu kesehatan Umi, ya kan itu yang jadi. Kalau uang bisa dicari, tapi kesehatan orang tua ini yang sulit menurut saya. Kalau tidak didorong dengan segala doa mungkin. Jadi mohon doanya antum semuanya. Insya Allah kemudian dilanjut nanti masjid ini alhamdulillah dari awal Ramadan hingga sekarang kita setiap malam kita dalam taraweh kita membaca satu juz setengah, masih tetap istiqomah melanjutkan wasiatnya almarhum Ustadz Husin bahwasanya masjid ini dalam taraweh diminta untuk menghatamkan Al-Quran tetapi tidak buat acara sendiri. Beliau bilang jangan buat acara sendiri, doanya dan acara khatmil Qurannya harus gabung di Kampung Arab. Maka tanggal 27 malam 27 biasanya saya khatmil Quran di sini wadduha, kemudian baca doa singkat, habis itu baru setelah itu ke Kampung Arab di Musola Al-Hashimi Tarbiyatul Akhlak. Maka harapan kami nggak bisa hadir di tarawehnya sini, yang ikhwan bisa hadir di Musola Al-Hashimi. Baik, sekira biasanya kita mulai jam 10 selesai jam 1 biasanya itu kalau di Musola Al-Hashimi. Nah itu rentetan acara. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan. Ini semua sudah pergerakannya tim Purnama, bukan saya ini, nah, Alwi dan geng Purnamanya, ya kan, dari tadi malam sampai tidak tidur sampai sahur, ya kan. Saya persiapan untuk harus nyetir, jadi saya bilang saya izin istirahat, tidur jam 2 tadi malam, ya tidur ayam, tedung ajem katanya bahasanya, ya. Pokok sudah nutup mata sajalah persiapan untuk ke Surabaya. Kajian pas jam 6, 5 menit, 7 menit berikutnya akhirnya Ustadz Muhammad Amin Hussein, karena beliau sudah terjadwal jadi harus tetap berdiri, kalau enggak materi ini terbuang sia-sia nanti, ya. Itu saja dari kami, terima kasih banyak ikhwan, mudah-mudahan antum semua panjang umur, sehat walafiat semuanya, sampai hajat semuanya. Orang tua antum yang masih ada mudah-mudahan mudah berangkat haji umrah semuanya insyaallah. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para habaib, para alim, para ustad sebutan wal hormatin, langkong-langkong Al-Habib Syauqi bin Alwi bin Hasan bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Husin Al-Habsyi, Al-Habib
Al-Habib Al-Kaf, Al-Habib Hamzah bin Abdullah Al-Dufri, Al-Habib Sadiq bin Al-Hamid dan sedajah para habaib, rasanya banyak habaib mungkin tak langkung tak bisa sebut situng bersitung. Ustadz Haji Abdul Rashid, Ustadz Roghib, Ustadz Sulaiman dan sedajah para ustadz, para kiai, saya tak langkung abdi nyebut situng bersitung. Sedajah para jamaah majelis zikir dan sholawat subuh yang berbahagia, sekadar sekonek dari badan kaulah kaanggui memberikan motivasi di dalam produktivitas kita dalam bekerja, bagaimana puasa tersebut tidak menjadi penghambat, tidak menjadi beban bagi orang, terutama orang yang bekerja, dan lebih utama lagi kepada orang yang pekerja keras. Karena orang alakoh santai sarangan orang alakoh berek nikah hukumah bulan puasa tak same ini gila. Para rabu, para hadirin sebutan kula hormatin, Ramadan Ka'din itu adalah bulan di mana di bulan tersebut Al-Quran diturunkan. Ramadan juga adalah bulan di mana di dalam bulan tersebut terdapat ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah memberikan semangat, memberikan sebuah motivasi terhadap para sahabat di setiap menjelang bulan Ramadan. Kanjeng Nabi pernah adabu dengan sahabat, ayyuhan nas qad adallahum syahrun azim wa syahrun mubarak. Sekecil aki japun dapun Kanjeng Nabi dengan sahabat, wahai sahabat, sekecil aki bulan seagung datang, bulan sepenuh barokah juga datang japun dapun Kanjeng Nabi. Syahrun, dimana syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut juga para sahabat ada bulan di mana di dalam bulan tersebut terdapat malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa syahrun aujaballahu ta'ala lahum asyam. Bahkan juga kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan dalam pembicaraan dan penyampaiannya kepada para sahabat, di dalam bulan tersebut juga kalian semua diwajibkan untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga wa qiyamul lailihi tatawuan, dan di malamnya itu ada ibadah tatawu atau sunnah kata Nabi. Sehingga kemudian faman taqarrabah, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala bi khaslatin minal khair, ibadah sunnah, maka kemudian kana kaman adda al faridah fi masiwah. Orang sing ngelakonan ibadah sunnah bulan Ramadan, maka jabun Kanjeng Nabi same kelaban ngelakonan ganjana same kelaban ngelakonan ibadah wajib 1 kali juga di bulan-bulan yang lain. Kemudian waman addal faridah, dan barang siapa yang ngelakonan ibadah wajib sekalian bisa tepai bulan Ramadan, kati bajang wajib dan ibadah-ibadah wajib selain kaman adda sab'ainah faridatan fi masiwah. Sama halnya orang tersebut melakukan 70 kali ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Itulah sebagai bentuk motivasi terhadap sahabat sebelum melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman pada pagi hari ini terkait bagaimana bisa memberikan sebuah motivasi terhadap
kita bagaimana bisa melakukan ibadah tanpa harus kita tidak bekerja, artinya tanpa harus abakar itu intinya tetap bekerja, tetap semangat. Di samping semangat kita juga mendapatkan pahala daripada bulan Ramadan. Yang pertama iki Kak Dintoh, kita bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu banyak hikmahnya. Di antaranya ketika ada seorang mayit mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqah. Ketika pada orang sebung omor, maka orang sebur omor Kak Dintoh akan meminta seakan-akan orang sebur omor Kak Dintoh, ya Allah, jek saking ngegulek paring ngebektoh odi pole sekejap bisa haus. Maka kemudian saya akan bersedekah. Bahkan orang yang melaksanakan sedekah, orang yang mengeluarkan sedekah Kak Dintoh diantaranya juga bisa napanya amanah, bisa orang tersebut masuk surga atau semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Aisyah istri daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah amalnya budak perempuan. Budak perempuan Kak Dintoh iblis sareng Sayyidah Aisyah, kemudian sebelum masuk dalam Sayyidah Aisyah, malaikat Jibril langsung rabu da Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi kebele aki ke Aisyah, budak jiyah tak mapan je. Budak jiyah adalah ahli neraka. Menabi bedeneng dalam panjenengan Kanjeng Nabi capon malaikat Jibril tak mapan je. Moncan kok pola apa keluar bayin budak je sampai masuk ke dalam nanti kedapun malaikat Jibril daga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, yang kemudian Sayyidah tersebut menerima terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah budak kan itu keluar, tapi kemudian Sayyidah Aisyah tersebut tidak hanya mengeluarkan budak tetapi juga memberikan bekal kurma. Ya ban budak kok minta tolong ngebaan, kok minta tolong cek sampai neng tangbukoh, karena beda pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng bingko beriin korma, bekal korma. Cek saking bian mon peleman marane ke beri korma sang Bib Syauki ini gitu. Ki petokan neka, alhamdulillah beda sarong neka. Ki. Lah kemudian di tengah perjalanan budak nekah bertemu dengan seorang pengemis yang tua renta, kemudian orang pengemis nikah dalam keadaan lapar. Oh cek lapar seharian. Akhirnya kemudian sebagian dari kurma tersebut sudah dimakan oleh si budak perempuan tadi. Pas kemudian mak bede orang ngemis mak ingat si cek lapar sarah. Akhirnya kemudian napanya amanah korma Kak Dintoh paringaki sebagian daripada kurma tersebut diberikan kepada si pengemis tadi. Akhirnya yang kemudian pas bede pole malaikat Jibril datang boleh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi burung karo benih ahli neraka mangken pon. Anapa kerja? Anapa? Enten mangken obe ahli surga karo. Mon bisa kalak boleh bayin budak perempuan karo. Lantaran sebagian kurma yang diberikan oleh seorang budak kepada si pengemis tadi. Akhir kemudian sarang Sayyidah Aisyah, si budak tadi dipanggil kembali, ya budak dan nak boleh ben engkau setia ngajak ban boleh masuk ke tanggung kok engkau bisa bentok-bentok kok dalam keseharian engkau. Itu lantaran sebagian kurma yang diberikan kepada si pengemis tadi oleh si budak tadi. Tetapi di sisi lain satu kurma tersebut juga bisa mengakibatkan semua doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain kurma bisa berdampak kepada surga bahasanya, tapi di sisi lain kurma tersebut bisa menolak terhadap doa-doa kita. Cerita kira-kira gula. Kalau sana apa nih pon? Napa? Entar bisa oke bulan si antar ke Sorbot jadi mon cerita akhir bi gula. Kenapa? Oh betul ya. Napa ya? Ngomong anu gula ngalak tebos gula bulan abi tak datang bulan. Oke, sadar diri gula. Alhamdulillah paringi sarong nih, datang langsung paringi sarong. Nah, di sisi lain kurma bisa mengakibatkan orang masuk surga, tapi di sisi lain kurma tersebut bisa menolak terhadap pahala kita, terhadap amal kebaikan salah satu seorang tokoh sufi. Mungkin dulu-dulunya pernah saya sampaikan. Ada seorang mantan gubernur atau orang bangsawan
nang daerah Arab Kasah kula tahu neng kita daerah Karamah. Yang jelas namanya Ibrahim bin Adham. Seorang Ibrahim bin Adham nikah adalah keluarga bangsawan. Cek saking nang kantor keluarga besar cendana misalkan ini gitu. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham nikah selesai melaksanakan ibadah haji, ingin melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa. Nah, sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, Ibrahim bin Adham nikah ngobengin kormah beberapa kilo mungkin yang akan dijadikan bekal di dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa selama 4 bulan. Abid perjalanan lambe. Kemudian ngobengin kormah. Lah, korma nikah tingpon mare tembang, tingpon mare buntuk, beda situng kormah geger dari atasa napanya amanah badaneng bebana kormah seebuntuk gelak. Menurut keyakinan Ibrahim bin Adham bahwa korma dia tangan di deh. Are tangan di karena tangan di enggak segeger neng bebena semare buntuk gela berarti are tangan di jadi bikok ekakan ede sareng Ibrahim bin Adham door. Lah kemudian singkat cerita berangkat dari Masjidil Haram atau dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang kemudian di Masjidil Aqsa biasa mun Ibrahim bin Adham mereka menabi ibadah di Masjidil Aqsa neng beben Kuba. Mohon dengan khusyuk munajat ke Allah Subhanahu wa taala, ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian di saat beliau fokus khusyuk dalam melaksanakan ibadah, neka pas beda 2 malaikat saling muhadasah dan bahasan meneng bahasa khairiyah lamba karo muhadasah, tak bentaan. Mengomongan malaikat mereng sareng Ibrahim bin Adham. Wah, malaikat ngocak si situng malaikat ke situng malaikat si lain. Wah bentro tawa, wah Ibrahim bin Adham arwah menabi atuh pasti terima bi Allah Subhanahu wa taala. Apa saya kepentar wah pasti terima bi Allah Subhanahu wa taala. Keng malaikat situ ngocak, jo can sapa. Iya lambo, tahu apa jadi lambo apa jadi terima bi Allah. Keng setia oleh Pak Bulan lah tolak bi Allah Subhanahu wa taala. Boh, masa tah? Iya, bentak tahu. Wah, lantaran ngakan korma situng akhirnya lah nimpi Ibrahim bin Adham ini kemereng nyamapun bekto kene ke tokoh seorang tokoh sufi kemudian wah jadi engkok mulai Pak Bulan tolak berarti ibadah kok dia akhirnya singkat cerita boleh abuli ke Mekah boleh pon senapa bulan pon Pak Bulan tambah Pak Bulan belum bulan pon do Pak ke Mekah entar ke situng ke toko se beli korma nagarwah ternyata orangnya sobung ora pon karena pon sepo waktu kenikah pas beda orang ngodah si aja gak ngatat rogib misalkan pun kan jual korma gitu loh boleh Bib Hamzah boleh iya nah, jual korma wah mak tat rogib setiwak mak ngodah setiwak ini gitu akhirnya kemudian nih pun beda kode sekecil kemarin ini kan lanjut akin boleh akhirnya cerita sekecil akhirnya kemudian tat rogib korek kentarin sarang Ibrahim bin Adham mas kulah sabun neka pernah ngobangin korma nang kantoh keng orang benih panjenengan orang cek sepon sarah engki karo orang sepo gula apa engki gula terus minta halal gula masalahnya gula pernah ada korma situng lah gula mereng cerita karo dari situ 2 orang malaikat neka beda orang napanya mana korma situng neka ternyata bunedin gula si ada gula ternyata orang sih ngagungin neka si di tuku lah gula terus minta halal semangkin sobung omor pon bapak karo bapak kula sobung omor pon le sebulan pon. Lah terus di rumah kita napa kula bisa menghalalkan terhadap kesalahan panjenengan tapi kula di sebelah stretan. Bon jarak dari kantor jauh kula mon kula tibi secara pribadi bisa menghalalkan tidak masalah tapi saya tidak bisa mewakilkan mereka karena status kita sama sebagai ahli waris cepon potrana gelak sebedadang tuku karuah kita napa biar mon kula minta teri halal kita napa halal keng mon bisa lebih sempurna panjenengan antar ketanteritan kula kaangkui bisa napa nyaman minta halal tung situng coba kula minta alamat dah Jan Ibrahim bin Adham minta alamat catat jauh kentaren hanya persoalan kurma situng tahun yang bian situ jenih kah nah kemudian ting pun minta halal lastari situ aja beli boleh kah kayak Masjidil Aqsa senapa bulan mon setelah bulan 4 bulan
4 bulan tambah 4 bulan 12 bulan depak ke Masjidil Aqsa sesuai dengan yang pertama ibadah yang beben kubah boleh empon ibadah fokus munajat zikir Allah Subhanahu wa taala pas beda malaikat mau ngomongan boleh wah demau Ibrahim bin Adham can sesitung malaikat demah cek duane tolak tak usah kuat megawat ceteben tak usah kau mangko can malaikat sesitung ngocek malaikat sesitung enjok lah mari minta halal lah katantretan lah kenaan angkepi marilah 4 bulan selambek marilah. Akhirnya kemudian Ibrahim bin Adham Kak Dintoh dengan puas meminta halal kepada si keluarganya yang kemudian semua doa-doanya, semua amal baiknya daripada Ibrahim bin Adham Kak Dintoh terima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rabu, para hadirin sebetulnya kalau hormatin barangkali nek kita depak ke produktivitas bekerja nih tinggal pon mungkin di beberapa hari selanjutnya dan mohon maaf mudah-mudahan itu menjadi bahan evaluasi kita menjadi motivasi kepada kita dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ila wassawa'is sabil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر من ذرع الأوصاف المحمدية وقودا آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والسيلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب ذاته تحط الرحال فتنشأ منه الفيوضات الغامرة